Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 21 April 2023, pendalaman. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kesempatan pada malam ini kami mau mendengarkan kembali firman-Mu. Biarlah menolong kami lebih dekat, lebih setia kepadamu. Urapilah kami semuanya bersama dengan pemirsa yang mengikuti pembelajaran ini. Supaya dengan demikian kami pun terberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pikirkan mengenai kata-kata yang mengagumkan dari Paulus dalam Ibrani 7 ayat 25 yang berbicara mengenai Yesus sebagai imam besar kita. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna orang yang oleh dia datang kepada Allah. Menyelamatkan dengan sempurna. Kata Yunani untuk sempurna berarti penuh, lengkap, total. Itu adalah Yesus yang menyelamatkan kita. Tugas kita adalah berserah kepadanya, menuntun kemenangannya untuk kita. Hanya percaya kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Kita dapat meringkas kekuatan dari ungkapan takutlah akan Tuhan dalam Wahyu sebagai panggilan terakhir Tuhan kepada umat manusia. Untuk memilih Dia sebagai Tuhan mereka yang mulia dan agung yang akan menang atas kuasa-kuasa jahat. Yang menentang Dia dan rencananya bagi umat manusia. Ini bisa kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Takut ini tidak memanifestasikan dirinya, setidaknya tidak untuk saat ini. Boleh juga kita lihat di Wahyu 6 ayat 14 sampai 17. Dalam teror dan kegentaran, tetapi dalam ketundukan yang penuh sukacita dan penuh kasih kepada hukum Allah dan penyembahan khusus kepadanya. Hendaknya tidak ada kuasa lain yang diakui sebagai yang layak untuk pengabdian dan kesetiaan seperti itu. Faktanya, tidak ada pilihan lain karena apa yang menunjukkan dirinya pada konflik cakrawala kosmis itu. Kemungkinannya adalah tindakan kekuatan iblis yang ditakdirkan untuk punah. Boleh dibaca di dalam Wahyu 16 ayat 13, ayat 14, dan Wahyu 17 ayat 14, dan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan Allah adalah undangan ilahi yang positif untuk memihak Allah dalam konflik kosmis. Untuk berdiri di hadapan hadiratnya yang paling mulia, dipenuhi dengan sukacita dalam persekutuan kekal dengannya. Boleh juga dibaca di dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4 dan Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Angel Manuel Rodriguez di dalam bukunya The Closing of the Cosmic Conflict, Rule of the Three Angels Messages, halaman 27. Pertanyaan untuk didiskusikan. Pertama, pikirkan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia yang menciptakan dan menopang seluruh alam semesta.
kita hampir tidak dapat memahami gagasan alam semesta. Bagaimana kemudian kita bahwa dapat mulai memahami Sang Pencipta? Pikirkan tentang betapa jauh lebih besar dan lebih luas dan lebih kuat Dia daripada kita. Dan Tuhan ini suatu hari nanti akan menghakimi kita. Bagaimanakah fakta-fakta ini membantu kita memahami gagasan tentang takutlah akan Allah dan apa artinya? Kedua, bagaimanakah kita dapat menghindari legalisme ketika kita membahas konsep Alkitabiah tentang kekudusan, menaklukkan, dan kemenangan? Mengapa kita harus selalu memahami bahwa itu adalah kemenangan Kristus bagi kita di kayu salib, yang hanya tetap menjadi dasar dari harapan keselamatan kita, terlepas dari kemenangan kita atau bahkan kegagalan di sini sekarang. Pertanyaan yang ketiga, mengapa bahkan dengan semua janji kemenangan atas dosa, kita sering mendapati diri kita gagal dan tidak hidup sesuai dengan standar kebenaran yang Yesus sendiri teladankan bagi kita dan berjanji kepada kita bahwa hal itu juga bisa menjadi milik kita? Kesalahan apakah yang kita buat dalam hal tidak mengizinkan Tuhan melakukan pekerjaan di dalam kita yang telah Dia janjikan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu pada malam ini. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kami untuk takut kepadamu dengan kasih yang sempurna yang daripadamu itu. Sehingga benar-benar kehidupan kami mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, supaya hidup kami ini tetap memuliakan Tuhan. Dan biarlah kami terus lebih berserah kepadamu, mempersiapkan diri kami untuk menantikan Tuhan yang tidak lama lagi itu. Berkatilah kami semuanya bersama dengan pemirsa yang mengikuti pembacaan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Dan biarlah kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.